Khusus kedua, semuanya nih tanpa aba-aba sepakat dengar sama-sama. Nah, setelah selesai, setelah makan, ditanya nih. Kamu tadi khususannya apa? Emang apa tadi tulisannya? Dia juga bingung, dia kira dia salah. Tapi karena dia ngerasa udah benar, makanya dia nanya anak-anak. Anak-anak semua namanya, taunya Mislan bin Mislin. Tapi yang dibaca Miskan bin Miskin. Hah, udah. Itu kamu khususan lama-lama kita tahlil, nggak nyampe. Malaikat sampai sekarang nyari. Itu kejadian udah 2000. Nah, sampai sini kayaknya, sampai tahun ini kayaknya malaikat masih nyari. Yang mana namanya Miskan bin Miskin. Berarti itu doanya ngerjain malaikat. Nah, kembali kita berjumpa, ini kali pertamanya. Kali ini kita kedatangan bertepatan dengan Hari Santri. Kebetulan ini salah satu santri. Silahkan, dari mana, Pak? ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya singkat saja, saya atas nama Raihan Abu, mondok atau mencari ilmu di Pondok Pesantren Darul Ulum Kuburaya. Apa yang Rehan atau Abu rasakan ketika menonton siaran televisi yang baru-baru ini yang sempat viral, yang menceritakan tentang pondok? Sebenarnya seperti itukah kehidupan pondok? Yang isu-isu di Trans 7 itu ya, yang sekarang sedang ramai-ramainya isu di mana boikot Trans 7 itu kan? Ya. Di situ dijelaskan kalau dari pihak Trans 7-nya dulu nih, itu menjelaskan kalau di mana pondok itu jadi tempat atau jadi sarangnya praktik feodalisme atau perbudakan. Tapi di satu sisi santri yang merasa itu tersinggung, nah itu sudah pasti menyerang. Tapi sebelum itu yang dibahas, bagaimana kalau kita fokus ke bagian apakah mereka yang dikritik itu memang benar-benar kritikannya tertuju pada mereka? Karena yang mengkritik biasa tidak menunjuk pihak manapun. Tapi apabila kita tersindir, itu bukannya namanya kayak kritiknya tepat sasaran. Nah, yang saya pertanyakan tadi, apakah di kehidupan pondok itu persis apa yang diceritakan oleh Trans 7? Kalau persis atau tidaknya, di lingkungan pondok saya sendiri, feodalisme sepertinya tidak ada. Ya cuman benar-benar tidak ada. Cuman kayak, ya memang mungkin maksud dari tayangan itu menyinggung beberapa pihak-pihak atau beberapa instansi-instansi yang melakukan praktik yang dibaca oleh orang-orang luar itu sebagai feodalisme yang di atas namakan dengan adab dan ilmu. Nah, karena itu kalau dihadapkan dengan pertanyaan apakah pondok benar-benar sarang feodalisme, saya dengan rendah hati saya menjawab tidak. Karena pondok benar-benar tidak mengajarkan feodalisme. Tidak ada praktek-praktek feodalisme atau apapun. Patuh yang biasa diajarkan atau mereka diajarkan untuk patuh, itu mereka hanya diajarkan untuk taat. Oke, memang kadang beberapa instansi sepertinya mulai agak ekstrim, kayak mungkin praktek-praktek yang sering juga diangkat kemarin jadi film itu mencium kaki gurunya sampai sujud. Padahal kalau dilihat ya tidak harus seperti itu. Nah, yang salah dari praktek itu adanya nilai atau poin-poin fanatisme, pengkultusan guru. Yang mana itu juga sebenarnya dilarang. Semisal itu diajarkan juga sebenarnya itu tidak boleh karena sudah berlebihan mengkultuskan seseorang lebih dari mengkultuskan nabi. Jadi tidak boleh mengkultuskan lah ya artinya. Tetapi bukankah seorang guru itu orang yang harus diikuti apapun, baik itu perkataan dan perbuatannya? Nah, guru adalah contoh atau public figure yang harus diikuti, perkataan juga perbuatannya. Itu berarti masuk ke taat ya. Tapi sebelum kita mengikuti perkataan dan perbuatan, taat ini apabila perkataan dan perbuatannya menuju ke sesuatu yang haram atau malah
mempraktekkan hal yang haram, tidak ada taat dalam hal yang haram. Jadi poinnya adalah apabila sudah mulai ke praktek-praktek yang sepertinya mulai tidak mulai mustahil seperti tadi, kalau taat cuman disuruh disuruh ini, itu sepertinya masih apa gitu, kayak normal-normal saja. Ya, normal-normal saja. Tapi kalau sampai adanya nilai-nilai pengkultusan atau berlebih-lebih, nah itu yang dimaksudkan tidak adanya taat dalam hal yang haram. Oke, semakin dalam ini Pak. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Tapi emang nunduk-nunduk gak sih kalau itu yang betul kata tadi penulis. Dia nunduk itu sebuah kewajiban atau bagaimana, atau memang ada? Kalau seperti yang di Trans 7 ceritakan itu. Nah, ya, yang di Trans 7 tunjukkan itu memang setelah ini akhir-akhir ini emang sering banyak di mana pondok-pondok mulai tercemar citranya karena kelakuan oknum-oknum tersendiri yang sudah mulai mengatasnamakan agama untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam agama itu sendiri, kayak menunduk. Sebenarnya diajarkan juga kalau nunduk itu cukup nunduk dengan minimal kayak menghormati yang lebih tua atau menghormati orang yang lebih berilmu, bukan dengan niat mensucikan atau itu tadi pengkultusan tersebut itu. Nah itu, jadi kalau cuman nunduk atau permisi atau diam sejenak saat guru lewat, itu mungkin masih termasuk adab, atau jadi, itu memang istilahnya adab. Kalau yang nunduk-nunduk mungkin memang ajaran tetua-tetua dulu memang begitu, kita harus saling menghormati. Tapi kan tidak harus ngesot. Jadi kayak kesultanan kayak di Jogja itu kan juga menunduk gitu karena ada sinuwun gitu kan. Nah, itu yang saya bilang tadi, apakah mesti ngesot gitu artinya ketika ada itu. Sebenarnya kalau ngomong rasa hormat atau taat itu sebenarnya ya tidak perlu secara simbolis gitu kan, kayak dengan kita patuh atau berbuat baik ya, itu mungkin sudah cukup untuk jadi tanda kita patuh juga hormat kepada guru. Nah kalau yang ngesot-ngesot itu, nah itu sepertinya sudah mulai berlebihan gitu. Artinya itu tidak ada sebenarnya, tapi diada-adakan. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa yang membuat dirimu atau Mas Abu ini tertarik pada dunia pondok? Sudah berapa tahun sama di pondok? Semenjak 2020 berarti jalan 6 tahun. 6 tahun. Nah, jadi apa yang membuat betah di pondok sebenarnya? Ya mungkin singkatnya atau simpelnya itu cuman mau coba cari suasana baru yang hidup di sini ini kayaknya gimana ya, udah mulai mau keluar dari zona nyamannya sendiri nih. Dulu kayak ini kayaknya hidup di sini sekolah terus nih, nggak pulang-pulang, gimana ya rasanya. Kalau di rumah kan ya udahlah gitu-gitu. Tapi kalau hanya ingin tidak pulang-pulang, bukan tidak harus mondok dong. Artinya sekolah-sekolah lain juga ada loh yang artinya ngekos di suatu tempat terus berangkat sekolah balik lagi ke situ kan gitu. Istilahnya boarding school ya saya sekarang. Bahkan itu juga mirip-mirip dengan pondok jadinya. Ada kegiatan malam juga gitu. Jadi artinya apa yang membuat nilai plus pondok tadi? Kalau menyebutkan nilai plus di pondok, ya nilai yang tadi disebutkan itu mungkin cuman rasa-rasa ikut-ikutan, cuman kayak mondok keren, tapi makin lama itu kayaknya yang buat betah atau nilai plus yang ada di pondok itu sebenarnya kita juga berkaca dari kondisi di luar, yang mana kayaknya anak-anak kecil atau yang jangankan yang kecil, yang tua juga sebenarnya sudah mulai krisis atau jauh dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Bukan maksudnya mengatakan harus mondok, tapi sepertinya hal-hal basic yang seharusnya sudah diajarkan kepada anak-anak itu orang tua sendiri juga kadang masih angkat tangan untuk mengajarkan. Karena itu pondok harusnya hadir sebagai tempat di mana membina anak-anak untuk menjadi calon pemimpin di depannya.
bukan malah menjadikan praktek perbudakan. Tapi kalau ngomong praktek perbudakan di pondok itu benar. Ada ya? Iya, perbudakan hawa nafsu. Kalau itu saya setuju 100%. Maksudnya perbudakan hawa nafsu? Ya karena kita di pondok, kita juga didekatkan dengan masjid, itu kan, didekatkan dengan hal-hal yang agamis. Karena ketika kita berbicara hawa nafsu, itu secara umum biasanya negatif, gitu, konotasinya. Makanya, kenapa dibilang perbudakan pada hawa nafsu? Maksudnya itu harus dipertegas. Maksud dari perbudakan hawa nafsu di sini kayak kalau feodal itu kan memperbudak seseorang dengan budak sebenarnya, kayak contoh Romusha dulu itu. Nah, kalau di sini maksud dengan saya mengatakan perbudakan hawa nafsu, sebelumnya di sini hawa nafsu itu dibagi jadi dua. Bisa dibaca di Al-Qur'an juga. Ada namanya nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu nafsu yang mendorong ke keburukan. Nah, yang kedua ada nafsu yang diridhoi atau nafsu yang dirahmati. Kayak makan, tidur. Nah, maksud nafsu yang diperbudak di sini itu nafsu ammaroh. Karena kayak juga di manuskrip juga, di sebuah kitab itu ditulis kalau nafsu itu sebenarnya seperti bayi. Yang mana kalau bayi waktu menyusu itu tidak disapih waktu umur 2 tahun, maka dia sampai besar bakal menyusu sama ibu. Nah, ini yang dimaksud diperbudak. Bagaimana cara kita memperbudak hawa nafsu, bukan malah kita yang diperbudak oleh hawa nafsu sendiri. Jadi mungkin itu maksudnya. Oke. Ada pertanyaan kah? Senioritas kalau di pondok tuh berlaku nggak nih? Senioritas. Senioritas nih seperti masalah yang selalu turun-menurun, itu selalu ada di tiap tahun. Senioritas tetap bakal dipakai. Tidak cuma di pondok, kadang di sekolah lain juga itu senioritas masih sangat-sangat dipakai. Kayak di sekolah lain, di kampus juga senioritas tuh bakal tetap ada, di mana mereka yang merasa paling senior, mereka bakal ngerasa paling berkuasa. Kalau bulian banyak nggak sih di pondok? Iya? Bulian. Kasus bully, sering dibully nggak sih? Kasus bully, maksudnya soal di pondok itu Pelonco. kasus bully. Karena kan sekarang ini terus terang di mana-mana hampir yang isu bully itu terjadi dan sering terjadi di pondok. Nah, bagaimana yang Abu alami selama di pondok? Kasus pembulian. Hidup 6 tahun, hampir 6 tahun di lingkungan yang seperti itu, yang apa-apa sama-sama, ya tetap nggak bakal keluar dari nggak mungkin mau akur terus gitu kan, tetap ada perkelahian. Tapi kalau membuli itu biasanya tetap ada, ya karena tidak menutup kalau ya mereka juga manusia. Nah, pembulian yang di situ terkadang bukan pembulian yang masalahnya. Tapi kalau membahas bully tetap ada. Tergantung di mana-mana tempatnya gitu. Cuman beda faktor, beda tipenya. Artinya bully itu suatu yang wajar ya. Tidak juga mewajarkan pembulian, tapi kalau ditanya bully itu ada atau enggak, tetap ada. Nggak bisa dihilangkan gitu ya? Nah, itu juga yang mau coba dihilangkan sedikit atau demi sedikit di lingkungan-lingkungan lain. Bisa nggak ceritakan bagaimana sih kegiatan di pondok itu dari mata terbuka hingga mata terpejam kembali? Kalau kegiatan ya itu kita di sana semua wajib bangun di jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Nah, itu kalau yang udah senior malah disuruh bangun lebih awal sebelum adik-adiknya bangun nih. Mereka harus bangun jam 2.30, 2.45. Kasih beban berarti. Iya, karena mereka yang bangunkan adik-adiknya nih. Mereka yang bangunkan. Bukan adiknya malah ngebangunin abangnya ya? Iya. Di situ. Jadi jam 3 yang lain itu harus bangun. Cuman ada beberapa yang ditugaskan untuk bangunkan yang lain. Setelah itu jam setengah 4 atau jam 3.15 itu semuanya harus sudah ada di masjid. Tahajud, apa segala macam, ubudiyah. Habis itu di jam 3.30 dilanjutkan dengan zikir. Zikir harian. Kalau subuh di sana ada namanya Wirdul Fatih, wirid pembuka. Setelah selesai Wirdul Fatih, pembacaan zikir-zikir lain, lanjutkan dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh, itu ada ngaji subuh yang diajarkan oleh senior-senior.
anak-anak yang mungkin udah 2 tahun, 3 tahun yang pantas ngajar diterjunkan ngajar. Itu ngajinya sampai jam 6 kurang, jam 6 kurang 15 biasanya. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat syuruk, lalu duha, 2 rakaat berarti 4. Nah, setelah selesai syuruk atau duha, ada namanya operasi semut. Bukan semut dicari, dioperasi, dibedah, enggak. Tapi Kayak tentara ya. iya. Oh ya, kayak tentara, operasi semut. Jadi dibagi per kelompok, pengawasnya juga ada. Nah, kerjakan sampai jam 6. Itu kan ada waktu 10 atau 15 Apa menitan. kegiatan operasi semut tuh tadi? Nah, operasi semut tuh ya bersih-bersih lingkungan. Kayak ya mengut sampah di sekitar atau bersih-bersih lah. Setelah itu jam 6, jam 15 mereka mandi, sarapan, berangkat sekolah. Ya sekolah sampai jam setengah 3. Kalau makannya makan Makan siang itu ada di istirahat kedua habis zuhur. Jadi pagi sarapan, makan lagi nanti setelah Siang, sholat ya, zuhur. setelah sholat zuhur. Nah, kalau ditanya makannya gimana, karena kita sudah mendapatkan program pemerintah MBG, makanan bergizi. Ya. Tepuk tangan, program pemerintah ternyata Ya. sampai juga ke Darul Ulum ya. Ya, MBG sangat-sangat bermanfaat. Makanya di sana itu sangat semangat kalau MBG. Karena mereka sudah ada slogan sendiri itu kalau ada MBG. mendingan tukang masak. Iya, mereka kan tukang masak. Kan ada beberapa pondok yang masak ya, yang dimasakan ya. Iya, dimasakin. Oke, artinya kegiatan itu rutin dilakukan setiap hari. Ya. Bahkan kalau yang tadi kerja bakti mungkin setiap minggu ya. Nah, yang kemudian yang akan menjadi sebuah pertanyaan, ada tidak hal yang berkesan atau lucu yang bisa diceritakan, dibagikan di sini, sehingga kawan-kawan bisa, oh ternyata kehidupan pondok itu ada yang lucunya gitu. Ya dulu waktu ini ceritanya waktu tahun lalu ya. Bulan 11. Waktu itu santri-santri senior juga dipanggil, dikumpulin nih. Dapat amanat ngajar waktu itu di SMA mana gitu, SMA 1 kalau enggak salah. SMK, bukan SMA, maaf, saya ralat. Di SMK disuruh dapat amanat untuk ngajar ngaji. Waktu itu ada program ngajar ngaji setiap seminggu sekali. Nah, kan itu kan yang diajarkan anak-anak SMA nih. Bukan anak-anak TK, anak-anak SD yang abata, enggak. Ini anak-anak SMA yang harusnya baca Quran udah lancar. Ini seusia lah ya. Iya, seusia. Nah, itu mulai dari masuk ini sebenarnya udah Ustadz dipanggilnya Ustadz. Itu yang dipanggil Ustadz, padahal kalau di pondok tidur siangnya enggak bangun. Nah, habis itu Siapa yang tidurnya tidak bangun ini tadi? Yang ngajarin ini tadi? ya, mereka ini juga Ustadz, ya kayak kehormatan tapi malu juga dipanggil Ustadz karena ya mereka sama murid juga sebenarnya tidak beda jauh. Cuman karena gurunya ini belajar lebih dulu, cuman gitu. Nah, terus ada di mana waktu pekan keberapa ngajar nih. Masuk ke bab tajwid. Tajwid waktu itu masih bab nun mati dan tanwin ya, kayak izhar apa gitu kan segala macam. Bab paling dasarnya diajarin ke mereka. Nah, ada satu murid yang kayak dari awal nih nyimak, tapi kayak kosong. Nah, giliran ditanya dipanggil, kamu sini, coba maju. Iya Ustadz, katanya maju ini. Nah, waktu dipanggil ditanya, kamu hafal enggak tajwidnya kemarin udah dihafalkan kan? Udah Ustadz, tugasnya mana? Udah. Nah, waktu dilihat, nih tugasnya nih bagus nih, 100 nilainya. Tapi waktu ditanya nun mati ketemu alif, hukumnya apa? Nun mati ketemu alif, kaget Ustadz, kaget. Nun mati ketemu alif, kaget. Paham nggak bisa? Jadi ketika ditanya nun mati ketemu alif, si alif yang kaget rupanya. Kaget. Itu bukan cuman alif, sekelas kaget. Oke. Oke. Ada lagi tidak yang sangat menggelikan? Mungkin ada lagi. Kalau momen lain tuh mungkin ada satu lagi doa. ya, yang gimana kan di sana tuh kalau setiap sore atau setiap ada hari-hari kayak Maulid atau menyambut Idul Adha, itu warga-warga lain tuh sangat antusias atau sangat-sangat sering mengundang beberapa santri ini untuk ikut khataman. Nah, waktu itu sebelum malam takbiran, sorenya ini
terlalu banyak sudah nih undangan hataman ini kan, hataman Quran dan tahlilan itu. Jadi kami nih yang senior-senior juga beberapa yang anak-anak kecilnya ini dibagi jadi 4 sampai 5 kelompok gitu kan, ada beberapa rumah yang dibagikan. Yang lucunya nih ada waktu itu karena saking banyaknya Ustadz juga nggak bisa handle, Ustadz juga ada acara juga di luar, agenda di luar juga, Ustadznya sibuk. Nah waktu itu kami yang senior berangkat sendiri nih tanpa ada pengawasan Ustadz. Waktu itu berunding siapa nih yang mau mimpin tahlil. Adalah si anak nih, si A panggilnya. Oh, biar saya yang pimpin tahlil. Yaudah, percaya semuanya. Nah, semuanya nih lupa kalau dia nih agak-agak rabun. Awal masuk, dengan yakin, dengan gagah dia nanya, Bang, Bu, minta asmanya. Yang maksud di sini asma, nama yang mau ditahlilkan, yang mau dikhususkan gitu. Datangnya kertas Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna, bingung. Bu, bukan ini. Oh, bukan. Lalu apa, Dek? Asma, nama yang mau dikhususkan. Oh, ya. Nah, di situ saya pas di sebelah yang tahlil. Awalnya nih ya khusyuk lah kan, khususan ke nabi, ke guru ya semacamnya. Pas terakhir ke kertas yang dikhususkan ke orang-orang ahlul baitnya nih, itu ada nama, tulisannya nih kalau tidak salah namanya Mislin, ya Mislin bin Mislan, Mislan bin Mislin. Mislan bin Mislin. Iya, Mislan bin Mislin. Cuman karena penulisannya itu hurufnya kayak agak C gitu. Nah, teman saya di sebelah nih baca kayak kami sebenarnya dengarnya kayak Miskan bin Miskin. Cuman karena takut salah kedengaran biasanya kan. Nah, setelah itu karena sebelum doa dan setelah doa itu kan ada khusus lagi. Nah, pas khusus kedua, semuanya nih tanpa aba-aba sepakat dengar sama-sama. Nah, setelah selesai, setelah makan ditanya nih, kamu tadi khususannya apa? Emang apa tadi tulisannya? Dia juga bingung, dia kira dia salah. Tapi karena dia ngerasa udah benar, makanya dia nanya anak-anak. Anak-anak semua namanya taunya Mislan bin Mislin, tapi yang dibaca Miskan bin Miskin. Nah, itu ada satu yang agak-agak gimana gitu, otaknya bilang, hah udah, itu kamu khususan lama-lama kita tahlil, nggak nyampe. Malaikat sampai sekarang nyari, itu kejadian udah 2000. Nah sampai sini kayaknya, sampai tahun ini kayaknya malaikat masih nyari yang mana namanya Miskan bin Miskin. Berarti itu doanya ngerjain malaikat. Nah iya, malaikat bisa salah alamat gara-gara salah baca itu tadi, mata rabun ini tadi ya. Ini karena rabun, karena tulisannya juga agak-agak salah gitu. Oke, pertanyaan yang cukup menggelitik, teman-teman. Mungkin pemirsa masih ada pertanyaan lagi. Oke, minum dulu. Jadi ternyata malaikat dikerjain si kawan ini tadi gara-gara Enggak nyampe. malaikatnya bingung nyari alamat sampai sekarang belum ketemu. Aduh. Tapi itu sekedar intermezzo. Baik, kembali lagi ke cerita pondok tadi. Kita kembali lagi nanti cerita lucu lagi ya. Setelah beberapa kali pertanyaan. Selama pulang ini apa sih yang dirimu rindukan tentang kehidupan di pondok? Artinya ketika pulang, ini kan udah pulang berapa hari ini? Udah mungkin semingguan lebih ya. Rindu nggak sih dengan kehidupan di pondok? Kalau mungkin ditanya rindu nih, rindu MBG. Kegiatan di pondoknya bagaimana? Ya, artinya apakah dengan rutinitasnya, kemudian dengan guru-gurunya, atau dengan ustadz maupun ustazah, atau dengan makanannya kan? Atau dengan selimutnya? Silakan. Ya kalau ngomongan rindu di pondok nih, sebenarnya anak-anak nih semua sepakat nggak ada yang rindu mau balik pondok. Karena hidup di rumah enak, pakai kasur, bantal bisa sampai 4-5. Di sana kalau sebelum tidur perebutan wilayah. Oh gitu. Kan tadi katanya menuntut dan mencari ilmunya ke pondok.
artinya sekarang kan diistirahatkan nih untuk pulang. Artinya ada dong rasa, oh karena ilmunya tadi belum sempat terhukum, masih dituntut, ya? belum sempat terhukum ilmunya, masih dalam pencarian katanya tadi kan. Nah, artinya masih harus ke sana kembali. Nah, di situ tadi kerinduannya seperti apa? Ya, kerinduan yang mau ke sana itu sebenarnya lebih ke hal-hal baru yang bakal didapatkan lagi di sana. Karena kalau semisal mereka yang pulang, emang kalau di sana mereka rindu rumah nih, rindu ini. Tapi kalau udah di rumah itu aslinya bingung kayak apa nih? Apa yang mau dikerjakan? Iya, kayak mau gitu? apa ya? Mau jalan kemana ya? Mau jalan kemana ini? Udah bingung. Teman-teman masih ingat nggak ya? Gitu. Nah, tapi waktu udah balik ke pondok, biasanya anak-anak lebih excited atau lebih antusias nih waktu pulang lagi ke pondok. Karena mereka bakal ketemu sama anak-anak yang besar-besar sama mereka, kayak dari zamannya Beringu sampai sekarang udah besar, udah sama-sama bertumbuh. Berkumis, gitu Ya. kan? Dari Beringu sampai berkumis. Nah, Lebih merindukan sama suasana di sananya, sama ya artinya segala-galanya juga tetap masih dirindukan. dirindukan. Sampai kapan akan mondok? Kalau Karena slogan santri itu sampai tua pun tetap santri. Ya, makanya pertanyaannya sampai kapan akan di pondok? kalau sampai tua tetap santri itu mungkin pangkatnya, nggak ada yang mondok dari sini sampai ke punya anak lagi, itu kayaknya mustahil sekali. Kalaupun ada mungkin saya minta maaf. Nah, kalau mungkin ditanya sampai kapan mondok, ya mungkin sampai ada jalannya. Oh, saya kira sampai ilmunya tertangkap tadi. Kira-kira cita-citanya apa sih kalau biasanya orang-orang pondok? Cita-cita. Kalau bahas tentang cita-cita nih sebenarnya di mana-mana tetap sama ya, nggak menghalangi, kayak nggak mungkin kalau yang cita-citanya di sekolah luar lebih bervariasi. Nah, tapi kalau di pondok cita-citanya yang mentok-mentok jadi guru sama jadi ustadz. Nggak, karena di pondok kita juga selain diajarkan lebih menjadi figur untuk, setidaknya menjadi figur untuk keluarga, mereka juga dibebaskan untuk memilih talenta masing-masing ya. Mungkin ada yang mau jadi presiden lanjut 2029 mungkin. Artinya lebih mengikuti keadaan lah ya. Iya. Kembali lagi, sebenarnya sudah dapat belum ilmu yang dicari? Nah, pertanyaan yang selalu bakal ada di santri ini, sebenarnya tujuan mereka mondok itu apa? Udah dapat belum? Pertanyaan itu yang sebenarnya Iya. jadi PR untuk dijawab nanti. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin belum ada gambaran. Tapi kalau mungkin gambaran apa yang bakal terjawab, ya setahun atau 2 tahun dari sekarang, insya Allah bakal terjawab. Karena ya semuanya mungkin ada jalannya, sekarang mungkin baru dicor. Oh iya, sekarang masih tahap perintisan. Ya, masih minta dana desa. Oh. Oke, lanjut minum dulu. Oke, pernah merasa sedih nggak atau homesick, rindu selama di pondok? pondok ya? Iya. Sedih, homesick itu biasa penyakit wajib untuk anak-anak baru gitu. Berarti pernah mengalami Iya, lah ya. pernah. Nah, Di- Jadi ceritakan masa-masa homesickmu sehingga terbagi pengalaman itu. Kalau era-era homesick itu paling tuh anak-anak yang baru datang itu kan ya kondisinya juga masih culture shock gitu, dimana mereka di rumah serba ada, tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi yang kayaknya memaksa untuk bertahan hidup. Gitu. Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Seperti peperangan jadinya bertahan hidup. Ya simulasi itu, bisa dibilang simulasi ya Kak. Homesick gimana? Awal-awalnya senang nih punya teman, punya gini, punya ini. Mereka nih lebih kendak betah, atau yang buat homesick ini kayak ternyata ndak kayak yang dipikirkan nih, ndak enak. Tapi kalau mau mikir ndak betah terus ya tetap ndak betah. Jadi mau ndak mau ya tetap jalan. Ndak telanjur nih, udah sampai 6 tahun ndak terasa. Betah juga ya. Iya, sebenarnya betah atau ndaknya, betah ndak betah tetap dibetahkan. Karena terikat dengan kontrak. Ya. Oke.
Mungkin masih ada lagi cerita lucu yang menambah ger yang ketiga. Oh, apa ya? Aduh, bingung nih. Oke, kalau masih bingung sambil nanti diingat, apa yang kamu banggakan selama kamu mondok, atau keberhasilan apa yang bisa kamu ceritakan di sini, kamu bagikan di sini, keberhasilanmu selama di pondok yang bisa kamu bagikan, dan bagaimana tanggapan keluargamu, bagaimana tanggapan kampus, pondokmu, bagaimana tanggapan kawan-kawanmu. Keberhasilan yang sudah tercapai di pondok tuh sebenarnya dengan saya mondok, saya ngerasa saya sudah berhasil. Saya berhasil untuk membawa saya keluar dari zona nyaman ini, zona aman sendiri. Saya berhasil untuk belajar, ya saya berhasil untuk di bidang lain walaupun saya juga banyak gagalnya. Mungkin saya belum gagal jadi apa yang pernah saya cari, atau saya gagal untuk jadi figur di rumah, masih gagal mungkin. Apa yang bisa dicapai? Mungkin sebenarnya yang tercapai sekarang cuman ada di titik kayak wawasan lebih terbuka aja sedikit gitu. Enggak yang gimana cuy, sedikit ya cuman. Nah, keberhasilannya itu ya enggak gimana-gimana. Karena tetap ke mereka yang lama-lama itu bakal tetap mikir kayak kita nih mondok lama-lama bakal dapat apa ya? Ya, itu yang bakal terus jadi pertanyaan. Nah, jadi kalau tetap dihadapkan dengan apa keberhasilan yang udah kamu capai di sini? Keberhasilan yang paling tinggi ini cuma ada dengan saya bertahan lama, dengan saya tahan di situ. Nah, itu juga udah keberhasilan. Jadi kalau mau berhasil, bertahanlah lama-lama. Ingat.